Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Noval Akbar, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, semester 6 kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester mata kuliah riset aksi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz, SOSI MAG. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset aksi? Nah, riset aksi adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah, baik secara langsung atau melalui reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam sebuah tim, atau sebagai bagian dari komunitas untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya fasilitator. Nah, apa itu fasilitator? Adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama mereka. Nah, dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi tidak mengambil posisi tertentu dalam sebuah diskusi. Nah, kemudian selanjutnya partisipan. Nah, partisipan adalah orang yang ikut berperan dalam suatu kegiatan atau diskusi, atau yang ikut andil dalam sebuah kegiatan. Nah, selanjutnya lobby dan negosiasi. Nah, lobby adalah melakukan pendekatan dengan cara tidak resmi atau tidak formal. Nah, apa tujuannya? Nah, dengan tujuan mempengaruhi keputusan yang sudah ditetapkan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Kemudian negosiasi. Negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang tepat dan dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Nah, karena riset aksi itu membangun jiwa partisipasi yang ada pada diri mahasiswa. Nah, jadi hubungan antara dosen dan mahasiswa sangat baik. Nah, ketika dosen menyampaikan sebuah materi, dosen memberikan sebuah masukan, mahasiswa pun boleh menyampaikan masukan-masukan yang memang belum dimengerti, atau boleh mempertanyakan apa yang belum dimengerti oleh mahasiswa, agar ketika terjun di masyarakat bukan hanya saja fasilitator yang bekerja. Nah, karena untuk membuat masyarakat agar tidak ketergantungan, kita sebagai fasilitator tidak hanya memberikan fasilitas kepada masyarakat saja, akan tetapi posisi kita sebagai fasilitator harus sama-sama belajar, harus sama-sama berbagi pengalaman dan mencari pengalaman tentunya. Nah, agar nanti ketiga hasilnya bisa bermanfaat untuk masyarakat maupun kita sendiri sebagai mahasiswa. Dan masyarakat bisa paham bagaimana proses-proses dalam membentuk sebuah kegiatan maupun riset aksi. Nah, sebagai fasilitator pula harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita sebagai fasilitator harus membantu sebisa mungkin agar apa yang diinginkan masyarakat setempat bisa tercapai dengan baik, sehingga kedepannya masyarakat bisa lebih paham dan tentunya mandiri. Yang ketiga yaitu tahapan siklus riset aksi, di mana saya di sini membagi tahapan menjadi 9 tahapan. Yang pertama, sosialisasi awal. Nah, apa sosialisasi awal itu? Sosialisasi awal ini
dilaksanakan pada pertemuan formal pertama dengan masyarakat. Nah, apa aja tahapan sosialisasi awal itu? Yang pertama, observasi. Kemudian yang kedua, sosialisasi awal tingkat basis. Kemudian sosialisasi awal tingkat desa. Selanjutnya, tahapan yang kedua itu rempuk warga. Nah, rempuk warga ini merupakan proses upaya untuk mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan. Nah, selanjutnya ada refleksi sosial, di mana refleksi sosial terbagi menjadi 5 bagian atau 5 tahapan. Yang pertama itu identifikasi masalah, adalah bagian dari proses penelitian. Nah, dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem dan membuat definisi tersebut dapat diukur sebagai langkah awal penelitian. Ya, singkatnya mendefinisikan masalah penelitian. Selanjutnya, yang kedua, mencari akar masalah. Nah, dalam meneliti sesuatu tentu perlu adanya masalah yang akan diteliti. Nah, masalah tersebutlah yang nantinya akan menjadi objek dalam penelitian. Nah, selanjutnya yang ketiga, indikator keberdayaan menurut masyarakat. Nah, adapun prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu prinsip holisme, kemudian berkelanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan lain-lain. Nah, prinsip inilah yang bila diterapkan akan menjadi program pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya, harapan masyarakat. Nah, berdiskusi dengan masyarakat, apa yang masyarakat harapkan, apa yang masyarakat inginkan, agar ketika pelaksanaan tidak ada miskomunikasi antara masyarakat dan fasilitator, atau tidak ada kesalahpahaman yang menjadikan kegiatan itu tidak berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya menyusun RKTL, yaitu rencana kerja tindak lanjut. Nah, kemudian tahapan siklus yang selanjutnya, yang keempat itu ada pemetaan sosial, yaitu proses penggambaran masyarakat yang sistematis serta pengumpulan data, melibatkan pengumpulan data di sana dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, adapun yang dibutuhkan itu potensi masyarakat itu apa, kemudian masalah-masalah yang ada di masyarakat itu apa, kemudian kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang kelima ada organisasi masyarakat atau orgamas, yaitu organisasi masyarakat warga yang dibangun bisa bersifat organik, terbentuk paguyuban atau himpunan, atau mau memanfaatkan organisasi-organisasi yang sudah ada seperti LPMD MUI, DKM, Karang Taruna, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam, perencanaan partisipatif. Nah, adapun poin-poinnya itu adalah tabulasi dokumen hasil pesos oleh orgamas, kemudian penyusunan dan rekapitulasi data hasil pesos oleh orgamas, kemudian penetapan skala prioritas dan rencana tahunan, kemudian penetapan PJ kegiatan untuk jangka pendek, kemudian menyusun rencana kerja tindak lanjut, yaitu RKTL. Selanjutnya nomor 7, yang ketujuh ada sinergi program. Nah, poin-poinnya itu penetapan suatu kegiatan, nah ini harus jelas. Kemudian fasilitasi penyusunan proposal oleh kelompok kerja
atau Pokja. Kemudian sinergi dengan Musrenbang, menggalang keswadayaan warga, kemudian fasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah. Yang terakhir menyusun RKTL atau Rencana Kerja Tindak Lanjut. Nah, kemudian yang 8, pelaksanaan program. Nah, apa aja poin-poinnya? Poin-poinnya itu pembagian tugas antara tim pelaksana dan tim pengawas. Kemudian sosialisasikan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, bagaimana konsepnya dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan secara partisipatif, terus membentuk organisasi pemeliharaan, dan yang terakhir RKTL, menyusun RKTL. Nah, yang ke-9 MONEV atau monitoring dan evaluasi. Nah, poin-poinnya itu rembuk warga untuk mengumpulkan warga agar bisa evaluasi tentunya oleh organisasi di masyarakat atau oleh organisasi warga tersebut. Kemudian laporan tim pelaksana, kemudian laporan tim pengawas. Kemudian yang selanjutnya menyusun rekomendasi, kemudian refleksi bersama dan yang terakhir menyusun RKTL atau Rencana Kerja Tindak Lanjut. Baik, yang keempat yaitu menceritakan ulang kisah Nabi Yusuf. Lika-liku perjalanan kehidupan Nabi Yusuf itu sangat penuh nilai akhlak yang sangat tinggi. Nah, cobaan yang dilalui sangatlah banyak. Nah, yang pertama cobaan yang datang kepada beliau ketika saudara-saudaranya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, hingga akhirnya dia ditemukan oleh para musafir yang akan pergi ke kota Mesir. Kebetulan para musafir itu akan mengambil air di dalam sumur, tetapi yang mereka dapatkan bukanlah air, akan tetapi Nabi Yusuf. Nah, singkat cerita, dibawalah Nabi Yusuf ke kota sebagai seorang budak, dan dia dijual kepada Raja Al-Aziz, Raja Mesir pada saat itu. Nah, perjalanan baru dimulai, dan cobaan terbesar Nabi Yusuf itu ketika Zulaiha, istri Raja Al-Aziz, merasa tertarik dan berusaha menggoda Nabi Yusuf. Nah, akan tetapi saking kuatnya Nabi Yusuf tidak bergeming dan tidak meladeni godaan Zulaiha tersebut. Hingga pada akhirnya Zulaiha marah dan memfitnah Nabi Yusuf. Dan pada saat itu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Akan tetapi Nabi Yusuf terus bersabar, terus menjalani hidup di dalam penjara tersebut. Kemudian suatu hari Raja Mesir bermimpi bahwa beliau melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum yang kering. Sang raja pun meminta kepada para ahli untuk menafsirkan apa maksud dari mimpi tersebut. Akan tetapi para ahli nujum tidak ada yang bisa
mengartikan mimpi sang raja. Hingga suatu ketika teman satu sel Nabi Yusuf ketika di penjara mengatakan kepada raja bahwa Nabi Yusuf sangat pandai menafsirkan mimpi. Hingga ketika raja pun meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkannya. Apa yang Nabi Yusuf katakan? Bahwa negeri Mesir akan mengalami 7 masa subur dan 7 kali masa paceklik, dan menyarankan sang raja untuk menyimpan bahan makanan selama masa subur. Nah, kemudian sang raja senang dan membebaskan Nabi Yusuf pada saat itu. Kemudian ketika tafsiran Nabi Yusuf menjadi kenyataan, Nabi Yusuf diberi amanah untuk mengelola bahan pangan yang akan disimpan selama masa subur untuk persiapan masa paceklik yang akan datang. Kemarau pun tiba, seluruh wilayah Mesir terkena dampaknya, termasuk kampung keluarga saudara Nabi Yusuf pun terkena dampak tersebut. Mereka pun datang ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Nabi Yusuf sangat terkejut melihat saudara-saudaranya, akan tetapi mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun menyuruh mereka untuk membawa Benyamin. Benyamin itu anaknya Nabi Yakub yang bungsu. Jika mereka hendak meminta bahan pangan lagi, apabila mereka tidak membawa Benyamin ke ibu kota, maka mereka akan pulang dengan tangan yang kosong. Selang beberapa hari, dengan berat hati, Nabi Yakub merelakan Benyamin pergi ke ibu kota dengan saudara-saudaranya untuk meminta bahan pangan. Ketika saudara-saudaranya hendak pulang, Nabi Yusuf memasukkan sebuah piala emas ke dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Nah, hal inilah yang menyebabkan Benyamin tidak bisa pulang. Benyamin ditahan. Singkat cerita, saudara-saudaranya pulang dan Nabi Yakub pun sedih karena kehilangan anak bungsunya. Tidak lama kemudian, saudara-saudaranya pun kembali ke ibu kota untuk memohon agar Benyamin dibebaskan, karena saudara-saudaranya tidak tega ayahnya, yaitu Nabi Yakub, terus-terusan bersedih. Nah, mendengar hal itu, Nabi Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa ayahnya ke ibu kota. Nah, kemudian saat bertemu lagi dengan sang ayah, Nabi Yusuf pun tak mampu menahan diri dan mengajak ayah dan saudara-saudaranya tinggal bersama di ibu kota. Mereka pun hidup rukun dan bahagia bersama. Nah, kisah Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita untuk tetap mencintai keluarga meskipun mereka telah berbuat salah kepada kita. Nah, lebih dari itu, Nabi Yusuf adalah seorang pemaaf dan tidak menaruh dendam kepada orang lain. Sampai-sampai beliau ketika dibuang ke sumur, difitnah hingga masuk penjara, semua itu dialami dan dijalani oleh Nabi Yusuf dengan tabah dan sama sekali tidak ada keinginan untuk membalaskan dendam. Justru ia tetap berbuat baik pada semua orang, sehingga ia bisa bertemu kembali dengan ayah dan saudara yang ia rindukan.